Ya mungkin karena tadi kita on off-nya gampang dan kita satu pekerjaan yang sama, Iya weird sih, banget gak sih iya cewek sih, gak punya iya sih. perasaan gitu, kayak agak aneh ya. Long Berat take. banget dan itu panjangnya kurang, ya 6 menit. 6 menit long take. Iya, satu lumayan. shot. Nah, tapi tadi kan kita di awal sempat menyinggung soal chemistry kan, chemistry kalian di set dan di rumah. Bisa nggak? Nih aku ingin perdalam lagi nih, set. Tadi kalian tuh sempat latihan di rumah tuh gimana tuh buat ngebangun chemistry-nya? Padahal kan biasanya kalau udah di rumah, ya udah yuk kita real life aja dah. Kita masak-masak aja atau santai-santai aja. Tapi karena ada syuting ini kan kalian juga harus latihan di rumah berdua. Kita pasti punya waktu sih untuk misalnya mencoba latihan terhadap scene-nya itu gitu. Tapi ya udah di periode waktu tertentu aja, misalnya kayak cuma 30 menit sehari atau 1 jam sehari dan itu kayak ya latihan reading biasa aja sih ya. Nggak Karena yang serius sampai bangun nyobain scene-nya gitu-gitu, enggak. Coba paling diskusi misalnya karena kita udah tahu ya maksudnya udah sering bantu satu sama lain, jadi kita kayak ya udah breakdown scene-nya kayak gimana, terus kayak apakah ada emosinya cukup segitu atau enggak gitu aja. Nggak sampai nyewa alat lah ya. Buat Coba syuting langsung di rumah. Coba syuting sendiri kasih ke direkturnya. cocok Menurut gini. kita gitu. Enggak. Tapi ya gitu, karena kan kalau di rumah tuh kayak, kalau buat gue ya, di rumah tuh kayak, ya udah gue pengen istirahat gitu, gue nggak pengen keganggu kerjaan, pengen bermain sama anak, sama istri gitu. Ya mungkin karena tadi kita on off-nya gampang dan kita satu pekerjaan yang sama, kita jadinya menganggap itu adalah hal yang malah jadinya nilai plus ya kalau misalnya bisa latihan di rumah bareng, tapi di luar dari itu juga kita bisa tetap spend time bareng tanpa harus ngerasa keganggu dari kerjaannya. Betul. Ya kan karena kerja dengan pasangan tuh hal yang indah ditampilkan, tapi prosesnya tuh kayaknya kurang kita suka banget prosesnya. Justru kita suka sih, tapi emang ada beberapa orang yang juga aku tahu, saya kayak kalau kerja sama pasangan tuh nggak bisa gitu. Mungkin karena ya berbedaan pandangan dan lain-lain gitu. Tapi kalau kita berdua justru sangat enjoy banget sih gitu. Berarti aku memiliki privilege itu. That's right. Iya. That's it. That's it. Nah, BTW ini menarik nih. Kalau Shenina pernah cemburu gak sih ngelihat Angga kalau lagi beradegan sama? Kalau beradegan sih adegan. Nah. Pokoknya aku selalu tahu itu adegan adalah karakter bukan Angga. Sama kayak aku, kalau misalnya aku masuk set aja aku tahu itu aku karakter bukan aku. Jadi kalian gak ada cemburu-cemburuan lah ya? Iya, tapi kalau misalnya nggak ada sampai zero gitu kayaknya agak aneh ya. Iya Weird sih. banget gak sih Iya cewek sih. nggak punya Iya sih. perasaan gitu, kayak agak aneh ya. Si Angga udah mulai mikir-mikir gimana. Iya, tapi maksud aku itu kan hal yang valid dan itu manusiawi gitu kan. Jadi hal kayak gitu malah kalau misalnya tidak sama sekali buat aku aneh. Tapi di saat bersamaan juga mungkin karena pekerjaannya sama, jadi aku tahu. Jadi aku mengerti gimana caranya menghandle, mengerti caranya membedakan Angga yang mana, karakter yang mana gitu. Jadi aku gimana pun perasaannya menurut aku itu valid, tapi aku ngerti caranya nge-counternya gimana. Kalau Angga bisa cemburu nggak? Bisa cemburu nggak? Kalau laki-laki gitu kan cemburu tapi diam aja. Enggak, aku nggak apa-apa gitu. Ya sama sih, tapi ya menurut aku karena kita dari awal udah ya berkomitmen sama gitu ya, dan emang menurut kita ya kita sama-sama profesional dalam pekerjaan kita masing-masing, dan apapun yang misalnya dari dulu project yang aku dan Shenina ambil tuh hasil diskusi kita bareng juga, kira-kira pro kontranya apa gitu. Nggak cuma tentang misalnya maksudnya aku cemburu atau enggak kamu main sama dia gitu, tapi maksudnya lebih besar dari itu gitu, misalnya mulai dari cerita, mulai dari director, dan kira-kira apakah dampaknya itu maksudnya sesuai sama visi misi kita secara pribadi juga gitu. Dan itu yang menurut aku suka gitu dari Shenina gitu, karena kita beneran bisa open banget terhadap apapun yang misalnya kita ambil di karya-karya kita selama kita bersama ini gitu. Nah, di adegan film Dopamin ini boleh di-spill ke Movieverse, adegan apa yang paling sulit menurut Shenina? Nanti Angga juga. Kalau menurut aku, dia banyak sih sumpah adegan. Tapi ini kamu aja, dia. Tapi kalau buat aku yang paling berat itu ada kita satu scene kita ngerjainnya long take. Oke, oh itu berat sih long berat take. Banget dan itu panjangnya kurang 6 menit. 6 menit long take. Iya, lumayan. satu shot nge-follow pakai steadicam gitu. Itu kan kerja sama segala
departemen kan. Jadi pemain harus fokus, lighting, Iya. kamera, boom, Iya. semua sound dan lain-lain itu kan kerjasama yang kayak kita harus satu visi misi bahwa kita mau mengerjakan scene ini yang susah. Itu nggak gampang buat aku. Bahkan si keringetan kita di set itu bener-bener kayak ngucur-ngucurnya itu udah real, bukan make up lagi gitu. Oh di film nanti Di gitu? filmnya. Oke. Sebenarnya di trailer tuh udah kelihatan Iya. shotnya yang mana, cuma mungkin nggak ke-notice karena kan nggak langsung dibuat Iya 6 dong, menit iya kan, dong. kayak cuma sepotong-sepotongnya aja. Cuma itu lumayan challenging dan kita syutingnya kebalik gitu, malam kita syutingnya. Iya. Berat sih, itu soalnya dari kayak dalam rumah, keluar, masuk. 6 menit long shot, 6 menit. gokil sih. Oke. Gokil sih. Kalau Angga di film ini, di-spill dong ke Movieverse dan kayak Lovers. Apa nih yang paling berat nih? Kalau Scene-nya? aku salah satu yang berat itu ada di scene ada di trailer juga gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya kalian penasaran yang mana tuh nanti kalian bisa pause aja. Oh ini kayaknya adegannya nih. Nah adegannya itu pokoknya kalau di trailer tuh aku terlihat berlumuran darah. Nah itu Oke. tuh scene yang menurut aku berat banget karena itu jadi kayak titik terendahnya Malik juga. Oke. Terus itu beneran bisa jadi kayak apa ya, kayak jangkarnya dari karakternya Malik gitu ya, yang menghubungkan semua perjalanan emosi roller coasternya kita berdua gitu. Jadi Mas Teddy pun kayak lumayan was-was di scene itu karena dia sempat bilang ke aku kalau misalnya scene ini tuh gak sesuai sama ekspektasi dan harapannya Mas Teddy itu kayaknya bakal mempengaruhi keseluruhan ceritanya Iya. itu gitu. Jadi itu lumayan pressure sih saat Mas Teddy bilang gitu. Iya. Jadi kayak apa yang harus aku lakukan dengan scene ini? Apakah aku bisa menampilkan yang Mas Teddy minta, yang dia inginkan gitu. Tapi semoga aja itu bisa ke-deliver dengan baik saat Kamu, kalian you menontonnya. nailed it, Swam. Makasih sih. Kamu keren banget. Dan ya itu Kamu keren banget, Angga. makasih. Itu salah satu scene yang berat sih. Iya, kayak emotion Angga tuh benar-benar di stretch sama Mas Ted, dimana itu yang dia bilang juga ke orang-orang bahwa gue Iya. pengen banget nge-stretch emosi Angga di film ini gitu. Iya sih, kalau udah kasih tantangan sama bosnya tuh kayak, waduh, Iya. sebagai aktor apa ini ya? Iya. Udah cocok gak ya sesuai ekspektasi nggak lah ya? Tapi keren banget. Terima Tapi reaksinya gimana nih kalau dari Mas Teddy? Cuy, dia tepuk tangan. Oh ya? Dia tepuk tangan. Pas lagi di set? Iya, cut dia tepuk tangan terus dia nyamperin Angga kayak gila bro, gue happy banget gitu. Tepuk Tapi, tangan dong, iya. tepuk tangan dong. Berat loh ini, Udah, berat Papa, loh Angga. kamu nggak usah merendah, aku aja yang meninggikan. Pokoknya Angga bagus Waduh, banget. keren banget punya istri kayak gini. Iya, bangga banget sih aku tapi. Aku telepon istri aku dulu, biar disupport juga. Terus yang uniknya lagi dari film ini tuh di teknisnya kali ya Kak. Nah, iya. Di teknisnya ini kita tuh kebanyakan pakai istilahnya lensa 25 gitu ya. Mungkin buat temen-temen yang pecinta film tuh tahu lensa 25 tuh biasanya buat kayak wide shot. Wide shot. Nah, kalau mungkin cuma dipakai buat wide shot mungkin itu nggak terlalu challenging ya. Tapi kalau Oke. di sini tuh wide shotnya itu pun dipakai untuk kayak close up ya kita gitu. Oh berarti kamu bakalan lebar banget gitu dong? Iya, Betul, jadi ada distorsi Iya, iya, gitu distorsi dari gitu layarnya gitu Iya. nanti saat kita menonton, dan yang bikin susah itu adalah karena kameranya jadi deket banget sama kita Iya, gitu iya. kan. Kalau wide lens kan biasanya untuk nge-capture Iya, iya. bagian yang gede kan. Iya, Nah, iya. kalau untuk dipakai di adegan wide shot tuh beneran mungkin bisa dibilang Berarti kayak kita nanti 10-15 akan melihat cm. muka Angga penyok dong. Pakai Dia segini sih kebetulan. Penyok Bukan sih penyok. nggak sepenyok gitu ya. Cuma belakangnya aja distorsi tapi Iya, 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 tapi iya. shotnya itu kalau misalnya kita lagi real di set itu segini kameranya sama Bener. kita. Iya, Jadi iya. kita lebih sering lebih tektokan. dramatis kan dibikinnya. Lebih ya? dramatis Iya, dan adegannya challenging. jadi lebih susah karena kebanyakan kita justru nggak ngelihat lawan main kita. Jadi kalau udah adegannya itu beneran cover close up gitu, ya kita keseringan buat cheating gitu kan ujung-ujungnya Oke, kan. oke. Karena kalau kita misalnya ngelihat langsung tuh bisa langsung jauh banget gitu Iya. terlihat di kamera gitu. Jadi itu yang sulit sih di film ini, dan itu baru juga buat aku gitu karena jarang sih make teknik seperti itu. Itu frame baru tuh buat kamu tuh. Betul. Iya. Penasaran sih gue sih, sedramatis apa. Terakhir gue pengen tanya, ini kan jelang perilisan ya. Ya. Ya karena gue sekarang teman gue artis-artis nih. Asik. Beberapa kan juga banyak film yang lagi tumbuh lah sekarang lagi baru akan muncul.
Bahkan sudah rilis di bulan-bulan Oktober. Rata-rata mereka, nih aktor-aktor ini, ketika nonton perilisan tuh baru pertama kali ada perasaan yang, ih kok gue gini sih gitu. Nah kalian tuh sama gak sih? Ketika ya di film-film kalian sebelumnya lah, ketika perilisan pertama kali kalian nonton, kan di layar gede banget. Perasaan kalian tuh gimana sih biasanya? Kalau buat aku pribadi, aku tipe yang jadi penonton aja gitu. Jadi sama. bukan kayak reviewers. Nah, karena kalau aku ngerasa apa yang udah aku tampilin di sebuah karya aku itu udah versi terbaik yang udah aku lakuin gitu. Jadi apalagi pas udah hasil editing tuh udah kayak bukan ranah kita untuk ngotak-ngatik lagi, kayak segala performance yang kita udah berikan itu dia. Iya, jadi kita nggak pernah yang kayak ngerasa, aduh kok gue jadi kayak gini, harusnya gue lebih ini, gue lebih itu, gue kayak gini dan harusnya kayak gitu gitu. Karena buat aku itu udah jadi nggak menarik lagi sih, maksudnya untuk kita jadi orang yang menonton gitu loh. Karena buat aku ya apa yang udah hadir di situ udah versi terbaik yang udah kita lakuin sih. Setuju, aku juga sama sih. Kan ya kalau kemarin tuh siapa? NZ di film Yakin Nikah. Lihat dia kan ketawa-tawa sendiri gitu, geli-geli sendiri kayak Maxim juga sempat aduh males deh, tapi ya dia harus nonton. Jadi masih bukan belum pede, tapi kayak ngelihat diri sendiri di layar lebar tuh kan agak aneh gak sih kalau kalian enggak? Kalau kita mungkin kalau aku ngerasa karena yang itu tuh bukan aku aja sih. Jadi aku kayak ya udah aku sebagai kacamata penonton aja gitu yang menonton karya seseorang gitu. Karena aku nggak pernah di film Dopamin kumisan kan agak beda. Aku nggak pernah menempatkan diri aku sebagai kayak gue nonton diri gue sendiri jadi gue harus judge gitu. Nggak, aku nggak pernah kayak gitu. Soalnya tapi emang ada sih beberapa yang kayak gitu. Bahkan Mas Teddy pun kita juga baru tahu kalau dia tipe yang misalnya udah selesai buat filmnya, udah selesai editing dan tinggal kayak premiere dan tayang tuh dia udah nggak akan pernah nonton film dia lagi. Oh. Udah Mas Teddy-nya gitu ya. Mas Teddy orang yang kayak gitu. Jadi kita terbuka aja sih sama setiap apapun yang orang lain rasakan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang nge-review, oke, ya udah nggak apa-apa. Review dia suka, dia tidak suka, dia punya saran, dia ada kritik, itu buat kita open banget, nggak apa-apa dengan hal Cuman itu. terima saran dan kritik yang membangun, yang ngehina-hina, enggak aja lah ya. Iya, itu lewat aja. Capek, bener. Iya, gitu sih. Ngapain sih kayak nggak punya kerjaan dah komen-komen toksik gitu kan kalau kritik enak ya. Wah enggak nih seharusnya bisa lebih dramatis lagi, pasti kan buat Angga juga oh iya gitu. Iya, pokoknya kalau misalnya kritik dan saran kita terima. Ya kalau ada yang toksik berarti saya sih yang komen. Diam-diam ternyata kakak. Tapi nanti kita di tanggal 13 November bakalan rilis ya Angga Kumisan nanti. Sama kayak saya nanti, pokoknya lihat aja. Asik. Langsung turun, ekspektasi turun. Pokoknya tanggal 13 November kita akan nonton bareng Dopamin. Mudah-mudahan saya punya uang. Pasti dong. Kak, nobar kak. Gitu. Sekali lagi tepuk tangan untuk Angga dan Shenina. Dan jangan kemana-mana, Movieverse, karena kita akan seru-seruan bareng sama Angga dan Shenina.